Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 2170120039. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan topik Sistem Surveillance Nasional. Lalu pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan Sistem Surveillance Nasional. Sistem surveillance nasional adalah suatu sistem tatanan prosedur penyelenggaraan surveillance epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveillance laboratorium dan penyelenggaraan program kesehatan serta tata hubungan antar wilayah, kabupaten atau kota dan pusat. Contohnya yaitu program Sistem Informasi Kesehatan Nasional dalam penyelenggaraan surveillance tentang penyakit tidak menular di Indonesia yang dilakukan secara nasional menyeluruh dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang kedua yaitu mengemukakan dasar hukum dilakukannya sistem surveillance nasional dan jabarkan dasar hukumnya secara ringkas. Adapun dasar hukum dilakukannya sistem surveillance nasional yang pertama yaitu ada aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 45 tahun 2014, yaitu dalam bab 1 pasal 1 tentang KLB wabah faktor risiko fosfolaminil KLB. Yang kedua di bab 1 pasal 2 yaitu tentang tersedianya informasi tentang situasi kecenderungan penyakit dan faktor risiko. Selanjutnya ada bab 1 di pasal 3 tentang sasaran penyelenggaraan surveillance. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara. Keempat ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1991 tentang wabah penyakit menular. Yang kedelapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 9 ada Integrasi International Health Regulation edisi 1998. 10 ada Permenkes 1119/2003 tentang surveillance epidemiologi. 11 ada Permenkes tentang wabah. Yang ke-12 Permenkes tentang program penyelenggaraan surveillance epidemiologi. Yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh bahwa hubungan antara surveillance epidemiologi kesehatan dengan fitness. Adapun hubungan antara surveillance epidemiologi kesehatan dengan fitness yaitu merupakan subsistem informasi kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan sistem surveillance kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Contohnya yaitu seperti Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang didukung dengan adanya kegiatan surveillance terhadap penyakit COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat diketahui status kesehatan secara nasional dengan adanya sistem surveillance nasional yang berkontribusi bersama Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Selanjutnya yang keempat yaitu mengemukakan, menjelaskan, memberikan contoh strategi pengembangan fitness. Adapun strategi pengembangan fitness yaitu yang pertama adanya advokasi dan undang-undang, di mana advokasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membujuk atau merayu para pucuk pimpinan untuk mau atau keikutsertaan mereka untuk mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan-peraturan terkait yang bertujuan untuk berjalannya program kesehatan yang dilakukan. Dan undang-undang adalah bentuk dari peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan atau yang ditentukan oleh para pucuk pimpinan tersebut yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan program kesehatan yang dilakukan. Contohnya itu seperti kegiatan advokasi kepada para pemimpin terkait dengan gerakan vaksinasi COVID-19 sehingga dikeluarkannya undang-undang atau peraturan tentang wajib vaksin di masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan sistem surveillance sebagai kemampuan dan kebutuhan program, di mana strategi pengembangan sebagai kemampuan dan kebutuhan program bertujuan untuk meningkatkan dan pengembangan sistem informasi
yang ada dan dapat digunakan untuk keperluan pada pengumpulan informasi kesehatan. Contohnya seperti peningkatan pada program sistem surveillance yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data untuk dikelola menjadi informasi kesehatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan mutu data dan informasi, di mana adanya peningkatan terhadap mutu data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari informasi yang dihasilkan untuk pelaporan pada sistem surveillance serta untuk menunjang kualitas dari data dan informasi pada SIGNAS. Yang keempat yaitu peningkatan profesionalisme tenaga epidemiologi, di mana kegiatan yang dilakukan oleh seorang ahli epidemiologi dapat ditingkatkan dengan strategi peningkatan kemampuan dan keahlian dari tenaga epidemiologi tersebut, yang mana ditujukan untuk mendapatkan hasil analisis data pada sistem surveillance yang lebih baik. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan upaya lain sehingga kegiatan surveillance menjadi lebih baik ke depannya. Contohnya adanya kegiatan pelatihan ataupun training kepada tenaga epidemiologi untuk peningkatan kinerja dalam kegiatan surveillance masalah kesehatan. Yang kelima yaitu pengembangan tim epidemiologi yang handal. Dengan adanya peningkatan profesionalisme tenaga epidemiologi, diharapkan terjadinya peningkatan pada tim epidemiologi yang dibentuk, sehingga dengan adanya epidemiologi yang handal diharapkan akan menimbulkan dan memunculkan hasil analisa terkait sistem surveillance dan masalah kesehatan yang baik. Contohnya yaitu pengelompokan dan pembentukan tim epidemiologi secara ketat untuk mendapatkan tim epidemiologi yang handal dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Selanjutnya yaitu penguasaan jejaring sistem surveillance nasional, di mana jejaring sistem surveillance nasional perlu dikembangkan untuk tujuan memperoleh status kesehatan secara utuh di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya penguatan jejaring sistem surveillance nasional, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia dapat diketahui masalah kesehatannya, sehingga data dan informasi yang diperoleh dari sistem surveillance tersebut dapat menunjang pada sistem informasi kesehatan secara nasional. Contohnya yaitu sistem surveillance dilakukan secara merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah pedalaman dan daerah 3T atau tertinggal, terpelosok, dan terdalam untuk mendapatkan status kesehatan Indonesia secara baik. Selanjutnya yaitu peningkatan sistem surveillance nasional pada setiap tenaga kesehatan, di mana peningkatan sistem surveillance juga perlu dilakukan pada para tenaga kesehatan yang bertujuan agar para ahli kesehatan dapat dengan baik melakukan kegiatan sistem surveillance nasional dan bertujuan juga untuk mengurangi besarnya masalah kesehatan di suatu wilayah, di mana sistem surveillance nasional ini juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait program yang akan dilaksanakan untuk mencegah dan mengobati masalah kesehatan. Contohnya ada diadakannya pelatihan dan peningkatan pengetahuan kepada para tenaga kesehatan terkait tata cara sistem surveillance nasional dengan baik untuk meningkatkan mutu sistem surveillance nasional di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi, di mana sistem informasi kesehatan nasional dan sistem surveillance nasional harus didukung dengan teknologi yang semakin canggih dan mutakhir, di mana tujuan pemanfaatan teknologi ini dapat menunjang dan meningkatkan keberhasilan dalam melakukan kegiatan sistem pencatatan ataupun suatu penyakit. Dengan adanya teknologi yang baik juga menjadi salah satu keuntungan tersendiri dalam melakukan sistem surveillance karena dapat dilakukan dengan lebih cepat dan memakan biaya yang tidak terlalu mahal. Contohnya yaitu memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk memperoleh semua data surveillance pada puskesmas melalui sistem informasi kesehatan nasional. Selanjutnya yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pelaksanaan sistem surveillance nasional. Adapun pelaksanaan sistem surveillance nasional yaitu yang pertama melalui pengorganisasian, di mana semua instansi kesehatan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, yaitu pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota, lembaga kesehatan masyarakat maupun swasta. Yang kedua, pelaksanaan sistem surveillance melalui mekanisme kerja,
di mana dalam mekanisme kerja ini adanya identifikasi kasus dan masalah kesehatan, adanya perekaman, laporan, dan pengolahan data, dan analisis dan interpretasi data. Adanya studi epidemiologi, adanya penyebaran informasi, membuat rekomendasi dan alternatif, dan adanya umpan balik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pelaksanaan sistem surveillance nasional melalui penyelenggaraan, yaitu adanya metode pelaksanaan, aktivitas pengumpulan data, pola pelaksanaan, dan adanya kualitas pemeriksaan. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait sistem surveillance nasional. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.